bentuk paling indah dari berutas-utas benang dan pewarna-warni alam, dari tangan-tangan para perajin yang diwariskan secara turun-temurun, adalah sehelai kain tenun ikat sika, lahir dan menjelma. Tenun ikat sika yang dalam bahasa lokal dikenal dengan PT Lorung Sika adalah jati diri, adalah identitas, adalah budaya yang hadir di setiap perayaan, di setiap waktu kebersamaan, sampai dikenakan sehari-hari. Ada sesuatu yang sederhana dalam proses menenun ikat, tetapi melibatkan keuletan, kreativitas, kerja keras, dan komitmen. Tradisi wastra yang tidak sedikit pun dikesampingkan sejak 596 sebelum Masehi. Sika dengan ibu kota Maumere di Nusa Tenggara Timur adalah daerah asal tenun ikat sika. Satu dari 3 pintu masuk Flores, selain Ende dan Labuan Bajo yang menjadi destinasi wisata super prioritas. Tanah yang didiami oleh 5 etnis besar, Lio di barat, Sika Krowe, Palue di Pulau Palue, Tidung Bajo, dan Tanah Aiwi di timur. Negeri tempat bunda segala bangsa berada. Negeri dengan taman bawah laut dan gugus teluk yang mengikat. Negeri di mana masyarakatnya masih menghargai budaya dengan sepenuh hati. Negeri tenun ikat yang siap menyambut dengan kehangatan mata-mata yang enak dipandang. Tarian selamat datang dan juga pembuka suara musik perpaduan. Di Watu Blapi, sebuah desa wisata yang masuk dalam Kecamatan Hewokloang, pada berbagai kesempatan, masyarakat setempat masih mengenakan kain tenun ikat. Termasuk menyelenggarakan tarian tradisional di acara-acara khusus, seperti menyambut tamu datang. Jika sehari-hari para lelaki bekerja bercocok tanam atau berladang, di acara istimewa, mereka akan menabuh gong waning atau memalu-malu gendang. Sementara, para perempuan yang biasanya menenun akan menari-nari dengan pisau atau parang di tangan, seraya menghentak-hentak kaki bergelang ke tanah. Semua mengenakan tenun ikat sika, lengkap dengan aksesorisnya. Ini adalah kostum yang digunakan oleh generasi muda. Jadi dia mengenakan sarung 1 lapis, tapi masih menggunakan motif tua. Gelang hanya 1 biji saja, dan baju lengan pendek. Ini disebut dengan labu tengge. Kalung 1 saja, anting biasa saja, dan rambutnya seperti ini. Ini disebut dengan gelong. Artinya bahwa ini masih gadis, belum menikah. Ini sobe, ini disebut sobe, ini tempat sirip pinang dan juga tempat untuk isi kosmetik. Ini generasi menengah. Jadi generasi menengah, sarungnya masih sama, 1 lapis, masih menggunakan motif tua. Baju lengan panjang atau disebut labu liman gete. Kalungnya sudah lebih dari 2. Anting dia agak besar sedikit dan rambutnya seperti ini. Ini disebut lenggen. Yang disebut orang Maumere disebut upacara lenggenala. Upacara lenggenala itu berarti dia sudah dewasa, dia sudah siap untuk dipinang. Gelang 8. Yang berikut ini adalah generasi tua. Dia mengenakan sarungnya berbeda. Ini
dobel sarung, jadi sarung 2 lapis. Nah, sarung ini termasuk motif tua. Ini disebut gentiu. Gentiu berarti artinya belum beragama, tetapi dia punya kepercayaan. Orang Maumere bilang ini yang tanah bawah amalero gulang reta, berarti bumi dan langit. Motif ini ada sebelum bangsa Portugis masuk di Pulau Flores. Seperti sebelum agama Kristen masuk di Pulau Flores, motif ini sudah ada. Manik-maniknya dia lebih banyak. Ini disebut bahar tibu, memuli. Ini simbol kesuburan. Sedangkan laki-laki punya ini disebut ragi. Ini ragi gaing. Ini adalah pengganti baju. Ini adalah ragi. Ini disebut lado, ini simbol keperkasaan dan juga sebagai penangkal roh jahat. Sebelum kekristenan masuk ke Flores, termasuk ke Sika, pada abad ke-16, masyarakat menganut kepercayaan astral dan kosmis. Bahwa wujud tertinggi adalah Inanyang Tanawawa, Amalero Wulanreta. Ibu yang berada di bumi, Bapak yang berada di atas angkasa, dan percaya pada Ina Duai Ei Mulapuan, bahwa leluhur yang menguasai alam. Motif-motif pada tenun ikat Sika turut dipengaruhi pula oleh kepercayaan masyarakat adat. Ada motif-motif yang lahir di masa kepercayaan tradisional dan ada pula yang tercipta setelah masuknya agama Kristen. Motif ada beberapa motif, ada motif tua dan ada yang motif yang sudah dimodifikasi. Kita sesuai dengan permintaan konsumen. Ini yang motif tua. Ini tokek atau naga. Ini adalah simbol keberuntungan. Ini pemuli atau bahar tibu. Ini simbol kesuburan. Istilah kami sarung wiriwanan. Wiriwanan. Ini sarung tua. Jadi kalau motif ini saat upacara adat, kalau kita bawa yang motif yang ini balasannya itu kuda, wiriwanan. Jadi ini juga yang paling motif yang paling susah, yang berharga, paling bernilai. Jadi ada mama tua kadang-kadang dia cengeng, saya tidak mau pakai motif yang ini, saya maunya yang harus yang itu. Jadi sarung ini mulai dari upacara adat kelahiran sampai dengan kematian, kain Maumere ini, sarung ini harus tetap selalu ada. Anak-anak belajar mulai dari TK kecil-kecil ini, mereka mulai gulung, dari SD bisa ikat, celup, dari SMP mereka sudah bisa tenun. Nah, jadi kalau sudah tamat SMP, SMA, kalau orang datang lamar itu mereka sudah bisa tenun. Karena ada kita di sini, kalau wanita yang belum tahu menenun, pacaran datang lamar itu dia bilang maaf dulu karena saya belum tenun. Belum bisa tenun. Kalau pergi ke rumah laki-laki, si mama mantu suruh kita tenun, kita tidak bisa. Mama mantu bilang lebih baik kau pulang saja. Karena kami rugi belis-belis itu, karena tahu harus datang itu tenun kain untuk bapak mama. Kau tidak bisa tenun, nanti orang suruh pulang kembali. Kalau macam saya punya belis dulu itu 25 kuda. 25 kuda. Termasuk dalam tahapan menuju pernikahan di Sika, dikenal istilah belis atau mas kawin. Pihak lelaki biasanya memberikan belis, bisa berupa kuda, emas, uang, atau kain untuk pihak perempuan. Setelahnya, pihak perempuan akan membalasnya dalam bentuk apapun yang dipilih, seperti babi atau kain tenun ikat.
hasil tenunan si calon pengantin perempuan sendiri. Oleh sebab dekatnya tenun ikat dengan kehidupan masyarakat Sika, kain tersebut hadir di tiap momen-momen penting, seperti kelahiran, kematian, hingga pernikahan. Melestarikan budaya dan tradisi leluhur memang tidaklah mudah. Akan selalu ada jalan yang sulit menanti. Karena itu, hanya orang-orang istimewa yang memilih jalan ini. Di Tanah Ai, tanah adat dengan wilayah hutan dan berbukit-bukit terjal di dekat laut, masyarakat masih memiliki ikatan budaya yang kuat, termasuk keterikatan dengan alam Ibu Pertiwi. Ini kami di sini bilang Wainalu. Nah, memang padi ini kalau bahasa bagian tengah sana bilang pare, kalau kami di sini bilang nalu. Jadi yang artinya gabah itu. Ya, untuk memisahkan gabah jadi beras ya kami sini bilang pakai bayi atau tumbuk gitu. Itu setiap rumah itu alat yang begini selalu ada. Kalau tanpa alat ini berarti orang itu tidak bisa makan nasi. Nilai yang bisa kami lihat itu dengan sistem tumbuk ini itu ada nilai penghematan. Alat yang ini kami sini menyebutnya dengan nama nuhun. Kalau yang mereka pegang untuk tumbuk ini alu. Memang tulisannya alu sama seperti bahasa Indonesia, tapi penekanannya itu lemah, alu. Terus anyaman ini itu anyaman dari daun lontar ini kami di sini sebut seneng. Sedangkan yang ini jelasnya dari tempurung, tapi ini diberi nama kami di sini menyebutnya luli. Sedangkan yang untuk tapis ini kami di sini sebut lidah, tapi bukan kita punya lidah ini. Ini mau masak nasi, sayur, masak ubi, mau minum dengan kopi. Di tengah kebersahajaan, tetap kita temukan tenun ikat jadi bagian dari kehidupan. Kalau dilihat motif atau tenunan sarung Tanah Ai, itu berbeda dengan tenunan di wilayah-wilayah lain. Kalau di wilayah lain, hampir motif itu mendominasi mulai dari ujung sampai ujung. Tapi Tanah Ai punya tidak. Dia tetap, dari 3 motif itu, entah itu kura blutuk, ahuwati maupun pukuliken, dia tetap warnanya, polanya tetap seperti ini. Ini sebenarnya ada nilainya yang terkandung di dalam kain ini. Itu nilai yang terkandung di dalam kain ini adalah nilai kehidupan manusia. Jadi namanya kehidupan manusia ada 3 tahap. Tahap awal itu kita masih dalam kandungan mama, setelah itu kita lahir ke dunia, dan kemudian kita akan kembali ke kubur. Jadi ujung dengan ujung ini itu melambangkan dunia gelap di mana kita masih di dalam kandungan mama dan akan kemudian kembali ke kubur. Sedangkan bagian tengah yang dipenuhi dengan motif ini itu melambangkan berbagai macam tantangan, variasi kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Memang kita di sini tidak dalam bentuk sanggar. Awalnya memang punya niat untuk sanggar, tapi ketika kita cari bibit kapas, kemudian pewarna lokal, itu sudah susah ditemukan. Maka kami kemudian membentuk itu hanya dalam bentuk kelompok tenun saja. Nah, setelah bentuk kelompok tenun ini, kita dekatkan diri kepada orang-orang tua seperti mama ini untuk mengajarkan mereka bagaimana teknik tenunnya. Jadi dari tahap ke tahap itu seperti yang kita lihat di belakang ini, awalnya itu mereka swadaya. Awalnya swadaya, kumpul uang, beli benang di toko.
berjalan kurang lebih 2-3 tahun, tapi kemudian pemerintah desa melihat ada kelompok yang menekuni ini. Pemerintah desa dari tahun ke tahun mulai mengalokasikan bantuan benang. Kemudian mereka tetap melanjutkan itu sampai sekarang. Ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih. Nah, 5 tahun, mau jalan 7 tahun. Karena itu dari kepala desa terdahulu, sekarang sudah ganti kepada Bapak Desa yang sekarang ada, ini sudah mau jalan 2 tahun. Dan itu bantuan dari desa itu tetap berjalan. Sebenarnya mereka punya jadwal kegiatan ini setiap hari Jumat. Ini tergantung dari permintaan, tapi untuk selama ini kalau ada yang pesan baru dibuat. Nah, karena ini tergantung dari persediaan bahan benangnya. Nah, kita mau bangun jaringan kerjasama dengan pemasaran, tapi kita mengingat bahwa kita punya produk ini masih terbatas. Tenun ikat di Tanah Ai memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat lagi. Tak kalah dengan tenun ikat yang berasal dari berbagai wilayah lain. Tenun ikat Sika mungkin adalah salah satu komoditas tertua yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Jual beli kain menjadi salah satu pemandangan yang lazim kita temukan, baik di rumah-rumah, sanggar, sampai pasar yang buka khusus di waktu tertentu untuk memperdagangkan hanya tenun ikat dari para perajin seantero Sika. Hari Selasa, hari pasar, dari jam 4:30 sampai selesai pasar jam 10-11. Namun, tenun ikat Sika tak hanya tentang niaga. Ia juga adalah tentang kearifan lokal, tentang cara masyarakat menghargai warisan budaya. Di sebuah sanggar bernama Lepolorun di Desa Nita, adalah seorang Alfonsa Horeng, sang pendiri, dan para perempuan lokal gigih melestarikan budaya Sika. Caranya, selain membangun kembali Lepo GT Ihiniur, atau rumah adat Sika yang sebelumnya sudah punah selama 72 tahun, juga mengembangkan budaya lain, mulai dari tari-tarian, seni musik, dan tentunya tenun ikat. Benang dari kapas, jadi kapas-kapasnya ini kita petik di kebun, terus dijemur, terus sudah dijemur, nanti dipisahkan serat kapasnya dengan biji kapasnya, dengan alat yang namanya ngeung, terus dipipihkan, biar luas permukaan kapas makin luas. Setelah dipipihkan, langsung digulung, setelah digulung nanti dikumpulkan sampai dengan 40 siung. Proses berikutnya adalah proses mendesain motif atau dinamakan dengan proses ikat. Kita bisa melihat di sini, di pemidang pertama ini setelah dibentang, nanti diikat dengan tali dari pucuk gebang, pucuk palmat. Dipola didesain, langsung dari otak dituang ke sini. Jadi tidak digambar terlebih dahulu, tidak dikasih titik-titik dulu di permukaan media benang, tapi diikat sampai penuh sesuai dengan motif yang kita inginkan seperti ini. Ikatan yang kita sudah ikat tadi, kita bawa ke proses berikutnya, yakni pewarnaan. Ini ada yang direbus, ada yang difermentasi, ada yang direndam, proses panas, proses dingin. Sesudah itu dibiarkan sekitar 1-2 jam baru dijemur. Sesudah dijemur, nanti dengan ramuan akar mengkudu dan simplokos dan sebagainya ini, kita bisa mencelup di dalam pewarna sehingga menghasilkan warna marun, warna merah seperti ini. Kalau ini untuk di rumah ini untuk pewarna biru dan pewarna hijau, untuk indigo. Jadi seperti baju yang saya pakai, seperti kain ini, warna birunya ini kita harus proses tersendiri di rumah ini. Jadi di tembikar-tembikar ini kita bisa
rendam fermentasi 1 hari 1 malam untuk menghasilkan warna hitam, biru, biru muda, biru tua, dan mencampur warna-warna sekunder untuk menghasilkan warna hijau dan sebagainya. Proses berikutnya adalah penataan motif. Jadi ikatan yang tadi dilepas ikatannya, muncullah motif-motifnya ini. Karena sudah diwarnai, jadi muncullah motif. Ini diikat satu persatu biar waktu kita tenun tidak bergeser, tidak lari kiri kanan, motifnya tidak bengkok, tidak pecah. Jadi ini proses terakhir tenun. Menggunakan tenunan konvensional, tenun gedok, jadi bukan mesin. Mengandalkan tekanan di kaki, tekanan di bagian belakang badan, sehingga ini menciptakan suatu stressing benang pakan ini satu persatu, sehingga bisa menjadi kain. Sesudah ditenun sekitar 10 hari selesai. Jadi ini motifnya sama, tapi ini pewarna alam, ini pewarna sintetik. Jadi kelihatan beda. Dari motif yang ditenun ini adalah motif mawarane, kelihatannya seperti bintang. Dalam mawarane atau bintang bersusun ini melambangkan kesatuan keluarga. Ada sebelah ada ayah, ada ibu, ada anak, merupakan didikan dari seorang ibu kepada putrinya. Putrinya bisa berhasil karena didikan ibunya. Jadi kain tenun kami di wilayah administratif Kabupaten Sika ini ada 6 etnis dan ada 54 motif yang sudah kami masukkan ke dalam hak hukum indikasi geografis. Ini untuk mencegah, mengantisipasi kalau ada yang menjiplak, ada yang mengkopi motifnya, kami bisa gugat karena ini merupakan hak folklor, hak komunal dari masyarakat Kabupaten Sika. 54 motif ini ada kain untuk perempuan, ada kain untuk laki-laki. Salah satunya motif ini Korosang Doberadu, motif Agi Pelikanu, motif Mawarani, motif Rempesika, motif jejak naga atau naga lalan, dan masih banyak lagi motif yang khas hanya ada di sini. Tenun ikat Sika menjadi kain ikat pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat indikasi geografis. Dengan ini, tenun ikat Sika mendapat perlindungan hukum kekayaan intelektual. Lepolorun sesungguhnya lebih dari sekedar sanggar budaya. Para anggota yang kesemuanya perempuan dilatih untuk lebih berdaya. Dengan nyaring, mereka menyuarakan pendapat dan dengan tekun menenun berbagai motif yang merekam tradisi di atas helai-helai tenun ikat. Eksotisme Sika belumlah utuh tanpa tenun ikatnya yang sangat istimewa. Maka, tiap kali kita mengingat Sika, ingatlah bahwa ada masa depan cerah yang lahir karena semangat masyarakatnya dalam melestarikan khasanah budaya. Ingatlah wajah-wajah mereka, muda, tua, yang menginspirasi dan penuh cinta. Mereka yang bergerak bersama demi Sika. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Kelambimu kang sak diwegating ping 4. Sapa? Lelah Dede. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Aja guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon ae terus enggak guyuran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh terus. Ora takok. Lho ya gak pola takok. Koyoke nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa tahu televisi gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic mencatat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% demi wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat mau. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantulkan filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur potensi dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, reyok ludruk campur sari, tepung Ngawi sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek kuyuk makaryo, Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur.
punya referensi bagi Anda pecinta bubur ayam. Mungkin Anda bisa mencoba bubur ayam yang satu ini. Di Cirebon, Jawa Barat terdapat bubur ayam yang diolah dengan cara dibakar, pemirsa. Dan Anda pun bisa menambahkan penyajian bubur ayam dengan tambahan daging ayam, daging sapi, ataupun ikan. Berlokasi di tepi Jalan Pantura, Kecamatan Tengah Tani, Cirebon, Jawa Barat, sebuah lokasi makan menawarkan menu unik bubur ayam. Aroma bubur yang diolah dengan arang kayu ini membuat pembeli tak sabar mencobanya. Biasanya bubur disajikan langsung dengan kaldu dan irisan daging ayam. Namun di sini bubur dibakar terlebih dahulu. Setelah aromanya semakin wangi, bubur diberi tambahan lauk. Lalu kembali dibakar sampai mendidih. Bubur dihidangkan selagi panas. Proses ini membuat cita rasa bubur semakin kuat dan gurih, sehingga berbeda dengan bubur pada umumnya. Bubur bakar yang orinya, yang ayam. Gimana rasanya? Panas. Panas banget yang pasti, tapi rasanya enak, nikmat. Pedagang bubur bakar, Heni Irawati mengungkapkan, ide penyajian bubur dengan cara dibakar ini bermula dari keinginannya menyajikan menu makanan unik. Kini dalam sehari, Heni mampu menjual puluhan porsi bubur bakar. Yang luar biasa, aneh dia bilang. Enak gak? Enak banget. Begitu, makanya banyak yang penasaran. Ayo, yang penasaran boleh dong coba bubur bakar Artamara yang asli dibakar dengan arang. Ada 3 menu bubur yang bisa dipilih konsumen, yakni bubur bakar ayam, bubur bakar cakalang, dan bubur bakar tumpang koyor lengkap dengan irisan daging sapi dan kulitnya. Satu porsi seharga Rp15.000 sampai Rp20.000. Penasaran dengan rasanya? Sempatkan waktu mampir menikmati hidangan ini jika berkunjung ke Kabupaten Cirebon. Udin Pepeh, SMTV Cirebon, Jawa Barat. Masih seputar bubur, pemirsa. Sebuah warung makan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menyediakan bubur sagu khas pedesaan. Tentunya Anda tak perlu pergi jauh-jauh ke Indonesia Timur untuk mencicipi bubur sagu ini. Deretan pohon sagu ini bukan berada di kawasan Indonesia Timur. Pemandangan ini dapat ditemukan di sepanjang aliran Sungai Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Eksotisme perkebunan sagu ini pun menjadi tujuan warga lokal untuk melepas penat saat akhir pekan. Selain menikmati keindahan alam dan kesejukan udara alam sekitar, pengunjung juga kerap berburu kuliner khas. Namun bukan makanan mewah dan mahal, melainkan berupa bubur sagu. Jajanan bertekstur lunak ini diolah secara tradisional dengan resep turun-temurun. Rasanya yang khas manis gurih membuat bubur sagu banyak diburu warga. Terlebih bubur dapat disantap langsung di tengah perkebunan sambil menikmati eksotisme alam sekitar. Selain kenyang, pengunjung dipastikan betah berlama-lama melepas penat. Rasanya gimana? Manis, ada gurihnya juga lembut. Cocok buat anak kecil. Harganya berapa? Biasanya 5.000 per mangkoknya. Ini sering Mbak berburu sagu di sini? Sering kalau main ke sini, kebetulan rumahnya juga dekat sini. Proses pengolahan sagu dilakukan secara manual tanpa campuran bahan pengawet maupun pemanis buatan. Bahkan, pembeli bisa menyaksikan secara langsung. Sebab warung berada di kawasan wisata Kebun Sagu Pelang. Tak hanya warga sekitar, mayoritas pembeli merupakan wisatawan. Makanannya tadi itu namanya apa, Bu? Bubur sagu. Itu membuat bubur sagu itu resepnya dari mana, Bu? Dari orang tua dulu, dari sesepuh orang dulu pokoknya. Itu bahannya dari mana itu? Bahannya dari sini. Ini diolah sendiri kebun sagunya ya? Iya betul ya, diolah sendiri. Biasanya yang beli ke sini siapa, Bu? Sama pengunjung. Pengunjung wisata Pelang sini ya? Iya. Itu dijual berapa, Bu? Satu mangkok 5.000. Tertarik mencoba? Warung sederhana ini berada di sentra perkebunan sagu yang berjarak sekitar 7 km dari pusat kota. Untuk mencicipi seporsi bubur sagu, Anda hanya cukup membayar Rp5.000. Husni Mubarok, CTV Tuban, Jawa Timur.
sudah ada beragam olahan bubur. Kali ini saya punya rekomendasi untuk Anda pecinta durian. Anda bisa menikmati berbagai olahan kuliner durian di lereng Gunung Anjas-Moro yang dikenal dengan sentra buah durian. Rumah makan Bukit Durian di kawasan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur menyajikan menu baru yang terbilang unik bernama sambal ketan durian. Menu baru ini banyak diburu warga, apalagi banyak penyuka buah durian. Menu pedas bercampur gurih dan legit menjadi favorit pengunjung. Dalam penyajiannya, pelayan selalu memilih durian spesial khas Wonosalam. Kemudian durian disajikan dengan ketan hitam atau ketan putih, lalu dicampurkan cairan fla, kemudian ditambah keju dan bumbu pedas khas ketan sambal. Lili Koiria, salah satu penikmat ketan sambal durian, mengatakan menu baru ini cukup menggoda lidah. Ketan durian yang benar-benar mantul, duriannya itu tebal dan asli durian Wonosalam, ditambah lagi dengan ini ketannya, ketan hitam yang lumer banget dengan fla yang manis, rasanya benar-benar mantul. Sementara Sri Wulandari, pemilik warung ketan sambal durian, sengaja meramu ketan sambal untuk menciptakan varian baru menu durian agar tidak monoton. Ia mampu menjual ketan sambal durian 30 hingga 50 porsi per hari. Karena daerah Wonosalam ini kan produknya khas durian, jadi kita bikin menu yang lain daripada yang lain, yaitu ketan sambal durian. Gimana animo pembeli? Sangat antusias, alhamdulillah. Pengunjung dari luar kota jauh-jauh ke sini hanya untuk menikmati ketan sambal durian. Durian lokal Wonosalam, Kabupaten Jombang yang memiliki rasa manis pahit menjadikannya sebagai buruan para pecinta buah durian dari berbagai wilayah. Namun, kini stok durian di Wonosalam terbatas karena cuaca ekstrem yang membuat banyak pohon gagal panen. Keterbatasan stok inilah yang muncul ide memadukan durian dengan ketan sambal yang sudah familiar di Kabupaten Jombang. Saiful Mualimin, Jombang, Jawa Timur. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Catanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Pemirsa, biasanya buah kurma tumbuh di Jazirah Arab. Namun ternyata di Cilegon, Banten ada seorang petani yang berhasil membudidayakan kurma di kebunnya hingga berbuah. Dan tidak jarang warga sekitar datang langsung untuk memetik buah kurma ini. Di Cilegon, Banten ada seorang petani yang berhasil mengembangkan tanaman kurma. Jika biasanya kurma tumbuh di Jazirah Arab, namun di tangan Hendra Andiarto, pohon kurma tumbuh subur di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten.
Menurut Andiarto, budidaya kurma sudah ditekuninya sejak 5 tahun lalu. Hingga kini, terdapat 50 batang kurma berhasil ditanam. 10 pohon kurma saat ini telah berhasil dipanen dengan hasil yang cukup memuaskan. Manisnya tidak kalah dengan kurma dari Jazirah Arab. Meski demikian, kurma ini belum dijual ke pasaran karena masih dalam tahap pengembangan, sehingga hanya dinikmati sendiri dan warga sekitar. Kurma itu katanya mitosnya itu susah berbuah di Indonesia. Kita udah ratusan tahun, tidak bisa ada kurma yang berbuah di Indonesia. Tapi setelah kita pelajari, kita tanam, ternyata bisa. Bahkan kita kalah dari Thailand dan Australia. Australia dan Thailand sudah 10 tahun lebih maju mereka mengembangkan kurma. Padahal iklimnya sama dengan kita kan, tropis. Mungkin kalau Australia mungkin subtropis ya. Tapi kalau Thailand, kayak India itu kan iklimnya tropis. Indonesia tropis. Perawatannya gimana, Pak? Perawatannya sama seperti tanaman palem lainnya ya, kayak sawit, kayak kelapa. Cuma kan kalau di Indonesia itu orang tanam kelapa, tanam aja tumbuh berbuah. Nah kalau kurma itu tidak bisa seperti itu. Jadi ditanam harus diperhatikan juga pupuknya, nutrisinya, juga perawatannya, terutama penyakitnya. Sejumlah jenis kurma ditanam di kebun ini, seperti kurma jenis Ajwa, Kholas, Barhi, hingga kurma jenis Tunisia. Hendra berharap budidaya kurma ini bisa dikembangkan petani lokal lainnya, sehingga dapat menjadi perekonomian baru bagi masyarakat sekitar. Dede Supandi, JPM TV, Cilegon, Banten. Jika tadi ada buah kurma, selanjutnya ada buah khas kota Jakarta yang kini mulai sulit ditemukan, yakni salak condet. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melestarikan salak condet agar tidak punah di agrowisata Cagar Buah Salak Condet, Jakarta Timur. Agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur menjadi salah satu tempat konservasi yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas KPKP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di kawasan seluas lebih dari 3 hektar ini ditanam beberapa tanaman buah asli Jakarta, salah satunya salak condet. Salak condet atau buah yang memiliki nama latin Salaka edulis cognita saat ini sudah sulit ditemukan di pasar-pasar buah. Bisa dibilang populasi tanaman ini di tempat asalnya sendiri nyaris punah. Di Condet, daerah aslinya, tanaman salak condet tersisa hanya di agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur. Di tempat lainnya, lahan tanaman salak berubah menjadi permukiman. Salak condet sebagai maskot Jakarta juga memiliki perbedaan dengan salak jenis lainnya yang ada di Indonesia. Yang membedakan salah satunya dari rasa, ketebalan, hingga tekstur buahnya. Dimana kalau ciri-ciri salak condet itu ya dari mulai kulitnya itu tersusun rapi, warnanya kuning ke coklat-coklatan, kemudian bersusun secara rapi seperti genting itu ya. Kemudian si dagingnya tebal ya, kemudian bijinya agak kecil ya. Nah, beda dengan salak cakra yang lain. Kemudian rasanya manis ya. Agak asam-asam dikit ya, sehingga menimbulkan kesegaran dan berbeda dengan salak-salak yang lain gitu ya, dan lebih renyah gitu, lebih renyah salak condet itu gitu. Di kawasan agrowisata Cagar Buah Condet ini terdapat lebih dari 2.000 pohon salak condet. Uniknya, buah salak di sini terus berbuah tanpa menunggu musim panen. Kapanpun pohon salak di kawasan konservasi ini bisa dipanen. Hal ini agar para pengunjung atau masyarakat datang ke kawasan ini bisa mempelajari dan merasakan langsung buah salak condet khas DKI Jakarta. Istimewanya di sini bersyukur bahwa di sini alhamdulillah hampir setiap saat ada terus
Jadi nggak panennya nggak serempak, karena kita buat seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan dibuatnya sekali panen, itu nanti pada saat ada yang berkunjung sini nggak ada, cuma nama doang. Tapi ini kan terus-terusan ada. Jadi bertahap terus. Mudah-mudahan hampir tiap waktu ada terus salak condet yang bisa dicicipi di sini. Makanya bagi warga Jakarta khususnya, ya mungkin nanti kalau setelah pandemi berakhir, ya silakan berkunjung di sini untuk mencoba mencicipi salak. Dalam melestarikan dan membudidayakannya, ada perawatan khusus untuk pohon salak condet agar menghasilkan buah yang baik. Pemberian pupuk kandang 2 kali dalam 1 tahun dan terus menjaga kebersihan pohon agar tidak terjadi pembusukan buah salak. Kita memang pohon salak ini harus rapi dan bersih agar supaya ngapa? Bunganya itu nggak busuk di saat dia mau berkembang. Nah, gitu. Karena kita di sini kan nggak cuma pohon salak yang ditanam, ada pohon duku, melinjo, kecapi, gitu dan sebagainya. Ada pucung juga. Nah, kalau bunganya seperti ini sambil dijalan nih, kalau bunganya seperti ini ketutup sampah nanti kan busuk, gitu. Nggak bisa kita menghasilkan buah dengan baik. Agrowisata Cagar Buah Condet bukan hanya tempat wisata semata. Kawasan ini merupakan tempat konservasi untuk menjaga agar buah yang menjadi maskot Jakarta tidak punah. Dan masyarakat bisa ikut melestarikan salak condet dengan meminta bibit pohon salak condet secara gratis melalui geopenstreetmap.id/dkpkp. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV. Dari Jakarta Timur, saya ajak Anda ke Kabupaten Lebak, Banten. Anda bisa mengunjungi kebun stroberi di Kampung Citorek. Pengunjung yang datang bisa langsung memetik buah stroberi atau dibawa pulang. Kabupaten Lebak kini memiliki objek wisata baru, wisata kebun stroberi yang berlokasi di Kampung Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Di lahan seluas 1.200 meter, terdapat 3.000 pohon stroberi milik kelompok tani Mutiara Bumi. Lokasinya yang berdekatan dengan wisata negeri di atas awan Gunung Luhur menjadi daya tarik warga untuk berkunjung. Di argo wisata stroberi ini, pengunjung bisa memetik langsung stroberi atau dibawa pulang. Harganya Rp40.000 per kilogram. Selain itu, warga juga bisa membeli bibit stroberi dengan harga Rp5.000 per polybag. Jika ingin bibit yang sudah berbuah, harganya lebih mahal, yakni Rp25.000 hingga Rp30.000. Pengelola wisata kebun stroberi Agus Triyatna mengatakan, kebun stroberi ini sudah berjalan selama 4 bulan. Selain membeli buah dan bibit stroberi, lokasi ini juga dijadikan objek bersuah foto. Sejak mulai awal panen, itu wisatawan mungkin tujuan awalnya mereka mau ke Gunung Luhur, melihat ada kebun stroberi di sini, mereka mampir, ada yang hanya foto-foto, ada yang beli buahnya, bahkan banyak yang beli benihnya juga, Pak. Benih yang kecil-kecil, itu kita jual Rp5.000 per benih. Yang sebesar ini kadang-kadang ada yang minta juga. Ini yang udah berbuah katanya dia minta, kita jual aja Rp25.000 sampai Rp30.000. Salah satu pengunjung, Desi Amalia, mengaku sangat senang bisa langsung memetik dan menikmati buah stroberi. Sangat senang ya, karena kita bisa memetik stroberi dengan sepuasnya, bisa memetik stroberi sendiri gitu. Sengaja kesini atau gimana? Iya sih sebenarnya, sengaja kesini. Dan untuk kedepannya seperti apa? Ya semoga ini kebunnya semakin luas, biar semakin banyak juga pengunjung kesini gitu. Itu aja sih. Rencananya pengembangan skala besar akan dilakukan pengelola bekerja sama dengan pihak desa agar pohon buah stroberi semakin berkembang lebih banyak lagi. Yusef Kurnia, JPM TV, Lebak, Banten.
Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. Warung makan sate ini terkenal legendaris dan tidak pernah sepi pembeli. Warung sate yang berada di Tugu Penceng ini selain rasanya yang enak, harganya juga terjangkau loh pemirsa. Rp12.000 saja untuk satu porsinya. Warung sate legendaris yang ada di pertigaan Tugu Penceng, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Jombang ini tidak pernah sepi pembeli. Warung sate ini telah berdiri puluhan tahun hingga generasi kedua. Selain rasa yang pas di lidah, harga yang dipatok juga sangat terjangkau, yakni Rp12.000 per porsinya. Dengan harga tersebut, para penikmat sate ini sudah bisa mendapatkan menu sate daging lengkap dengan kuah gulai dan 5 tusuk sate. Lukman, salah satu pelanggan, mengaku merasa cocok dengan masakan dan harganya. Dirinya sudah 2 tahun ini menjadi pelanggan setia warung sate ini. Sudah mas, sudah 2 tahunan. Apa istimewanya sate sini? Sini tuh porsi pas di perut, di kantong juga pas. Berapa per porsi ini? Sekarang 12.000, kalau dulu 10.000. Tergolong murah atau mahal? Kalau untuk karyawan seperti kami ya murah mas. Untuk rasa bagaimana? Rasanya pas juga enak. Dari dulu itu tetap sama, nggak ada yang berubah. Hainun Yania, pemilik warung sate, mengaku setiap harinya bisa menghabiskan daging hingga 80 kg. Untuk menyiasati harga yang terjangkau, satu porsi sate dicampur daging dengan hati sapi dan lemak daging sapi. Sate ini legendaris mas, mulai ibu saya, terus ibu saya terusin sama saya. Kenapa sih? Rasanya enak, gimana gitu mas. Kalau yang membuat berbeda dengan sate lainnya apa tuh di sini? Bumbunya kayak ini mas, beda rasanya. Dari harga bu? Dari harga dulu 10.000, sekarang jadi 12.000, soalnya semua naik. Warung sate daging sapi ini berada di Jalan Kabupaten Jombang yang menghubungkan Cukir Mojowarno, menjadi akses warung ini mudah dijangkau. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya dari Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, ada sebuah kuliner yang mungkin agak asing didengarnya pemirsa. Namanya sate lalat. Nah, bagi para penikmatnya, sate lalat ini sangat lezat sehingga banyak sekali pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Warga di Desa Ruingin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mayoritas bekerja sebagai penjual sate lalat. Maka tak heran di desa ini dikenal sebagai Kampung Sate. Warganya saling berbagi tugas, ada yang memotong daging hingga menyediakan lidi sebagai tusuk sate. Tapi Anda jangan salah sangka, yang dijual bukan lalat serangga yang biasanya kita hindari ketika makan atau minum. Namun sate ayam yang ukurannya mini seperti lalat. Daging ayam diiris sangat tipis lalu dipotong kotak. Berbeda dengan sate pada umumnya yang berisi 3 hingga 4 daging, sate lalat ini hanya berisi 2 atau 3 daging kecil. Akhirnya larang yang di sate, ternyata ini sate ayam loh, bentuknya ini lebih kecil gitu daripada umumnya. Tapi enak loh, sekali makan loh kalau kita kayak gini. Rasanya lembut, enak, gurih. Yang membedakan apa dengan sate-sate? Yang membedakan itu karena potongannya kecil-kecil gitu. Nih kan ya? Rasanya sendiri gimana? Rasanya lembut, enak, gurih. Jadi bikin ketagihan loh Pak.
Yang membuat sate lalat ini istimewa, apalagi jika bukan bumbu kacang yang gurih dan kental. Apalagi harganya pun cukup murah, hanya Rp10.000 per porsi, berisi 14 tusuk sate dan 1 lontong. Salah satu pedagang sate yang terkenal di kampung ini adalah Hodri bersama sang istri yang menjadi generasi penerus ketiga usaha keluarga sate lalat. Ini dari Madura semua. Memang di bawah umumnya itu sate lalat, tapi bukan sate lalat, itu asli ayam. Asli ayam. Di kampung sini itu memang tempat orang jual sate kurang lebih dari 50 orang. Dari Pasir Putih semua dikuasai orang sini. Di perkotaan, dari Situbondo, Jember, ya Sembagus. Untuk mencicipi sate lalat ini tidaklah sulit di Situbondo. Selain di kampung sate Dusun Barat Kebun Ringin Anom ini, sate lalat juga bisa ditemui di sepanjang jalur Pantura setiap sore, mulai pukul 15.00 hingga tengah malam. Di kampung ini sedikitnya ada 50 warga menjadi penjual sate dan setiap hari mampu memproduksi minimal 3.000 tusuk sate lalat. Andi Nurholis, JTV, Situbondo, Jawa Timur. Pemirsa, bagi Anda pecinta seafood mungkin bisa mencoba kuliner andalan dari Pantai Kelapa Tuban, yakni kepiting keroyokan. Kuliner khas dari pesisir pantai utara Tuban ini disajikan berdasarkan campuran dari hewan laut dan disajikan di wadah piring besar. Ingin menikmati kuliner khas pesisir utara Tuban dengan pemandangan pantai kelapa nan eksotis? Anda bisa datang ke Seafood Pantai Kelapa di Desa Panturan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sesuai namanya, kepiting keroyokan berbahan baku utama kepiting segar hasil tangkapan nelayan sekitar. Hewan laut bercangkang keras ini dimasak bersama berbagai jenis seafood lain seperti kerang, udang, serta cumi-cumi. Seluruhnya disajikan bersamaan dalam satu wadah piring besar. Kuliner kepiting keroyokan yang menjadi menu andalan Seafood Pantai Kelapa kini menjadi buruan banyak orang. Makanan dengan porsi besar ini dapat dinikmati 5 orang sekaligus. Para pelanggan biasanya menikmati kepiting keroyokan ramai-ramai bersama keluarga, teman, atau kerabat. Sambil makan, mereka juga dapat menikmati indahnya panorama matahari tenggelam di perairan utara. Mbak, ini makan menu apa ini? Ini ada kepiting keroyokan, bukan hanya kepiting aja sih, ini ada kerang bambu juga, ada cuminya juga, banyak, enak sekali, pedas juga. Untuk menikmati ini sih murah ya, harganya cuma 159, ada udangnya juga tuh. Kepitingnya bisa dinikmati berapa orang satu menu ini? 5 orang ya. Ini makan rame-rame sama temen gitu berarti ya? Iya, cocok sih buat rame-rame, soalnya ini juga segini buat 5 orang. Bahan baku kepiting keroyokan dijamin masih segar. Bahkan proses pengolahan bahan hingga memasak dilakukan setelah pesanan masuk. Terdapat 5 jenis masakan atau bumbu yang dapat dipilih sesuai selera pembeli, baik pedas maupun tidak pedas. Tak hanya pecinta kuliner lokal Tuban, penikmat kepiting keroyokan juga datang dari berbagai kota sekitar. Di antaranya Surabaya, Lamongan, dan Bojonegoro. Menu andalan kami itu ada kepiting keroyokan. Jadi kepiting keroyokan itu terdiri dari berbagai macam seafood. Di antaranya ada aneka kerang. Di situ ada kerang batik, ada kerang hijau, ada kerang tahu, ada juga kepiting dan udang. Itu biasanya dimasak apa itu? Untuk bumbunya sendiri kita ada 2 pilihan macam rasa. Ada pedas dan ada yang tidak pedas. Kalau untuk yang rasa pedas sendiri itu ada cili super pedas. Lalu untuk yang tidak pedas itu kita ada menu asam manis, di bumbu asam manis juga. Itu harganya berapa, Mbak? Untuk harga dari kepiting keroyokan 159.000.
Dari satu porsi kepiting keroyokan itu bisa untuk 3-5 porsi. Bagaimana? Penasaran ingin mencoba kepiting keroyokan? Menu kuliner ini dapat ditemukan di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Untuk menyantap satu porsi kepiting keroyokan, Anda hanya cukup membayar Rp159.000 saja. Husni Mubarak, JTV Tuban. Nah, itu dia tadi pemirsa beragam menu kuliner yang dapat kami hadirkan untuk menjadi referensi Anda. Dan sudah saatnya saya Cahyani Dean untuk undur diri. Sampai bertemu kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya dan sampai jumpa.